Dalam Al-Quran, nama Yusuf disebutkan sebanyak 27 kali. Kisah Yusuf sendiri terpusat di surah Yusuf, surah ke-12 dalam Al-Quran. Hal ini berbeda dengan para nabi lain yang biasanya kisahnya tersebar di beberapa surah. Al-Quran menyebutkan bahwa Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Saat Yusuf menceritakan mimpi itu pada Yakub, Yakub berpesan agar jangan menceritakan mimpi itu pada saudara-saudaranya karena ditakutkan mereka akan iri dan dengki padanya. Yakub kemudian menjelaskan bahwa Allah memilih putranya tersebut menjadi seorang nabi dan memberikan ilmu mengenai takwil mimpi. 11 bintang itu merupakan perlambang saudara-saudara Yusuf, sementara matahari dan bulan adalah perlambang kedua orang tuanya. Al-Quran tidak menyebutkan umur Yusuf saat itu, tetapi para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa mimpi itu terjadi saat Yusuf belum balik. Di sisi lain, kakak-kakak Yusuf merasa bahwa Yakub lebih mencintai Yusuf dan Benyamin dari mereka. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka kemudian berusaha membunuh Yusuf, tetapi salah satu dari mereka menolak rencana itu dan mengusulkan agar Yusuf dibuang ke sumur saja agar dipungut kafilah yang lewat, dan lainnya sepakat dengan usulan tersebut. Setelahnya, mereka membujuk Yakub agar mengizinkan Yusuf keluar bersama mereka agar dapat bermain bersama-sama. Yakub awalnya ragu karena takut Yusuf dimakan serigala, meski akhirnya dia mengizinkan. Setelah mereka keluar bersama-sama, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sesuai rencana mereka. Saat itu Allah mewahyukan pada Yusuf, "Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari." Kakak-kakak Yusuf kemudian pulang membawa pakaian Yusuf yang dilumuri darah. Sembari menangis, mereka mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala saat mereka lengah dan meninggalkan Yusuf di belakang bersama barang-barang. Mendengar pengakuan mereka, Yakub hanya pasrah kepada Allah dan mengatakan, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap yang kamu ceritakan." Setelahnya, rombongan musafir lewat dan saat seseorang dari mereka mencari air di sumur, dia kegirangan karena menemukan seorang anak, kemudian menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Al-Quran kemudian menyebutkan bahwa mereka kemudian menjual Yusuf dengan harga yang rendah karena mereka tidak tertarik kepadanya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saat kakak-kakak Yusuf tahu Yusuf dibawa rombongan musafir, mereka mengejar rombongan tersebut dan mengatakan kalau Yusuf adalah budak mereka yang melarikan diri. Kakak-kakaknya kemudian menjual Yusuf dengan harga rendah pada para musafir tersebut. Pada akhirnya Yusuf dijual pada seorang lelaki Mesir dan dia diperlakukan dengan baik di rumah tangga lelaki tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa lelaki tersebut berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Muhammad bin Ishaq menyatakan bahwa musafir yang menjual Yusuf ke Mesir bernama Malik bin Dagir yang masih merupakan keturunan Madian bin Ibrahim, sehingga dia masih kerabat jauh Yusuf. Sebagian ulama berpendapat bahwa laki-laki Mesir tersebut membeli Yusuf seharga 20 dinar, sebagian menyatakan seharga minyak kasturi, yang lain menyebutkan senilai satu pakaian sutra. Dalam Al-Quran, lelaki ini mendapat julukan Al-Aziz, yang perkasa, terhormat, tetapi tidak disebutkan mengenai posisinya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia adalah seorang menteri. Al-Quran menyebutkan bahwa saat Yusuf sudah cukup dewasa, dia dianugerahi hikmah dan ilmu. Disebutkan dalam tafsir bahwa yang dimaksud adalah kenabian. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai usia Yusuf saat itu. Ada yang berpendapat 25 tahun, 30 tahun, 33 tahun, dan 40 tahun.